sore dulu saudara di dimanapun Anda berada. Senang sekali saya mengapresiasi sore Anda dari masyarakat. Dialog Jambi Bicara Senin 16 Desember 2024. Dan sore ini kita akan membahas mengenai evaluasi anggaran tahun 2024 dan proyeksi anggaran tahun 2025. Ada dua narasumber yang telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Pak Burhani, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Jambi. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, kabar baik. Terima kasih Pak Burhani sudah hadir di studio TVRI. Dan narasumber yang kedua, ada Profesor Samsuri Jaltan, ahli ekonomi dari Universitas Jambi. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya, sudah hadir di studio TVRI. Nah, pemirsa, seperti kita tahu bahwa tak terasa nih sudah di penghujung tahun 2024 dan bagaimana sebenarnya evaluasi perekonomian Indonesia khususnya jadi nanti regional Jambi selama tahun 2024 akan kita perbincangkan. Saya ke Pak Burhani terlebih dahulu. Pak Burhani, kalau kita bicara mengenai kinerja perekonomian ya, baik Jambi maupun Indonesia secara umum ini kan sudah di penghujung tahun. Biasanya selalu dilakukan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan tahun 2025. Apa sebenarnya evaluasinya tentang ekonomi Indonesia secara umum dan regional Jambi nanti khususnya? Baik, terima kasih Bang Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVRI, khususnya Provinsi Jambi yang saya hormati dan saya banggakan. Kalau kita berbicara terkait dengan evaluasi kinerja perekonomian ya, termasuk tentu saja pelaksanaan anggaran khususnya dari sisi fiskal, tentu kita melihat berbagai kejadian atau event-event yang terjadi selama dari Januari sampai dengan posisi saat ini tanggal 16 Desember 2024 ya. Diawali mungkin ketika pada awal-awal tahun kita sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, dialokasikan anggaran untuk tahun 2024 yang lalu ini, yang sekarang berjalan, itu dengan pagu total sekitar 24 triliun, ya 24 triliun lebih, di mana dari 24 triliun tersebut saat ini posisinya sudah terrealisasi. Ini bisa dilihat sudah terrealisasi sebesar 92,25% ya di belanja negara. Jadi 24,4 triliun pagunya itu sudah terrealisasi sebesar 22,598 triliun ya atau 92,25%. Jadi ini tentu saja angka ini kalau kita lihat dari sisi jumlahnya sudah cukup maksimal ya, karena kita masih tersisa waktu sampai dengan akhir tahun itu lebih kurang 15 hari ya. Mungkin kalau hari kerjanya sudah berkurang ya, tapi tentu kita harapkan, kita proyeksikan realisasi anggaran kita bisa di atas 95% sampai dengan berakhirnya. Pak Burhani sebentar, 24 triliun ini untuk Provinsi Jambi maksudnya? Untuk Provinsi Jambi. Jadi kalau kita lihat kan ada dua kelompok besar itu, belanja pemerintah pusat ya yang dengan pagu 9,6 triliun itu tersebar pada 430 satuan kerja yang ada di Provinsi Jambi, instansi vertikal ya. Kemudian kalau yang transfer ke daerah 14,87 triliun itu dana yang ditransfer dari kas negara ke kas daerah. Ya, dan itu sudah terrealisasi 95% lebih. Luar biasa ini kinerja penyaluran kita ke kas daerah. Tinggal nanti bagaimana kinerja belanja daerah, karena ini ketika kita transfer ke kas daerah dia menjadi pagu belanja di daerah. Nah, bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh 12 Pemda untuk kemudian bisa memaksimalkan realisasi anggarannya. Nah, itu bisa kita lihat di sini di sisi APBD-nya ya, belanja transfer itu akan menjadi pendapatan dana transfer. Ini di kolom pendapatan. Itu. Jadi ini yang kemudian nanti menjadi pagu belanja yang ada di pemerintah daerah. Ya, di pemerintah daerah realisasi kita baru belanjanya 75%. Ya, ini data kita ambil pada posisi 13 Desember hari Jumat yang baru lewat. Pak Burhani, kan biasanya kan ada triwulan-triwulan gitu ya. Betul. Cara mengukurnya ya. Nah, ini berarti berada di triwulan keempat atau terakhir. Dengan kondisi seperti ini sudah cukup bagus ya artinya? Sudah cukup bagus. Memang kita di triwulan 4 ini secara nasional realisasi anggaran itu ditarget
pada angka 93% lah lebih kurang ya. Karena belanja pegawainya itu 95%, belanja barang dan belanja modalnya itu ada di angka 90%, dan belanja bansosnya juga di angka 95%, sehingga secara rata-rata paling tidak di angka 93%. Nah, ini udah hampir tercapai ya dari sisi penyalurannya. Tapi dari sisi real belanjanya, khususnya yang transfer ke daerah, itu akan ada di APBD. APBD kita masih 75, katakanlah 76% realisasinya ini. Dari pagu 21 triliun lebih, termasuk sumber dana transfer ke daerah yang 14,8 triliun itu, baru terrealisasi 16 triliun. Nah, ini yang tentu saja kita bersama-sama mengharapkan pimpinan daerah ya untuk bisa mengakselerasi belanjanya supaya nanti dengan waktu yang tersisa ini apakah? Iya, kita tetap optimis sebetulnya karena pemerintah daerah sih biasanya dia memang di tahun-tahun di akhir-akhir tahun ini dia nanti banyak realisasinya. Walaupun mungkin tahun lalu nggak sampai 90% kalau saya tidak salah ya realisasi secara agregat ya. Kalau ini kita bicara angka 12 Pemda. Jadi kita bukan bicara angka salah satu Pemda. Ini angka akumulasi ya, kumulatif. Nah, ini dari sisi fiskalnya. Jadi ini yang kita harapkan sebenarnya memberikan kontribusi bagi stimulus fiskal ya, stimulus fiskal bagi bergeraknya sektor real yang ada di Provinsi Jambi. Baik, nanti saya perdalam lagi. Saya ingin tanggapan dari Prof. Samsuri Yaltan terkait dengan kinerja fiskal regional Jambi, Prof. Ada target pagunya 24, kemudian realnya 92, tapi untuk belanja daerah masih 75%. Apa tanggapan, Prof? Jadi data ini sudah tidak bisa dibohongi bahwa artinya kinerja kita, fiskal kita itu di bawah rata-rata nasional. Jadi kalau nasional sudah mampu dia sekitar 92% atau rata-rata 93%, sudah mencapai target dengan waktu misal tinggal 2 minggu lagi, kita optimis 99% itu berhasil. Ya. Pertanyaannya sekarang bagaimana APBD kan? Nah, APBD kita 76%, 75%, 66%, 42% gitu ya. Waktu cuma tinggal 15 hari lagi. Saya tidak selalu menyoroti bukan persoalan nanti di ujungnya itu kecapai, bukan. Inilah yang disorot oleh Pak Presiden kita Prabowo Subianto. Persoalan fiskal tidak hanya dilihat kuantitatifnya, tapi dilihat dari sisi quality spending. Ini yang disebut quality spending. Jadi quality spendingnya itu termasuk capaian-capaian per triwulan. Jadi kalau gini kita memaksa diri di penghujung nanti, walaupun di penghujung 2024, sebut ajalah nanti 92% kecapai, tapi bisa diestimasi bahwa quality spendingnya itu nggak kecapai. Bisa diragukan quality spendingnya itu. Nah, kalau begitu bisa kita hipotesis inefisiensi itu tinggi ya dalam implementasi si fiskal. Tadi kan kita lari dia fiskal ini kemana? Larinya sektor real. Jadi fiskal ini kan hanya instrumen untuk mendorong sektor real. Stimulus dia. Jadi kalau fiskal itu adalah implementasi dia betul-betul berkualitas, ya kan ada fungsi fiskal itu fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Nah, kalau ini agak kita khawatir fungsi itu berjalan dengan baik. Jadi fungsi alokasi, how to allocate kepada sektor-sektor, kepada dinas-dinas. Nanti kan bisa jadi dipaksa di ujung. Bukan persoalan dipaksa. Persoalannya adalah kalau begitu nanti nggak kecapai sasaran tembaknya, nggak kecapai. Oke, Prof. Apa itu yang kan hampir setiap tahun seperti ini, Prof. Artinya kan bukan hal yang baru sebenarnya.
Artinya harusnya sudah kalau kita melakukan evaluasi untuk perbaikan harusnya lebih baik gitu kayak Prof ya. Tapi ini kejadian terus. Sumbernya ada di mana Prof? SDM-nya atau apa ini? Enggak. Jadi kalau kita lihat sumbernya, tahun dulu kita bicara ini juga sebenarnya. Artinya kita tidak belajar dari kegagalan masa lalu gitu ya. Gitu. Kalau gitu yang salah siapa ya? Salah kita semua. Salah eksekutif, salah legislatif, termasuk salah masyarakat juga yang tidak mengontrol penggunaan APBD kita. Karena kalau dalam ekonomi itu kan yang paling nggak bagus, Pak ya, dana ada, nggak mampu menyerap dana itu susah. Ya, yang sebenarnya yang susah itu how to look for money. Ya tahu, bukan bagaimana how to use money. Ini memanfaatkan uang aja. Kok nggak bisa? Gitu? Kok semester 1 nggak begitu capai target, semester 2 nggak sampai target, semester 3 nggak sampai target. Jadi kalau begitu yang salah siapa? Yang salah bukan sistem, yang salah adalah implementasi sistem. Kalau begitu siapa yang mengimplementasi? Yang mengimplementasi adalah birokrasi, yang mengawas adalah legislator, masyarakat, termasuk kita semua. Baik. Jadi itu aja kata kuncinya. Baik. Jadi saya ke itu. Terima kasih, Prof. Saya ke Pak Burhani. Pak Burhani pasti juga sudah melakukan evaluasi dong. Dan apa sebenarnya, Pak? Kan sudah dilakukan oleh direktorat pasti juga memanggil koordinasi segala macam. Tapi kok belum gitu? Apa Pak kira-kira? Ya, jadi dari pengamatan kita seperti yang Prof Tan tadi sampaikan, ini memang ada kecenderungan berulang ya. Dari tahun ke tahun itu berulang. Belanja kita itu selalu seperti lompat galah di akhir tahun. Jadi landai dulu seperti Prof tadi sampaikan. Begitu akhir tahun kita seperti lompat galah. Lompat tinggi ya. Dipaksa harus lompat tinggi. Dan kemudian akhirnya dari sisi kualitas tadi diragukan ya. Menurut Prof tadi. Jadi memang itu tidak bisa kita lihat ansih posisi pada akhir tahun. Karena yang namanya belanja ya kan semuanya berproses. Misalnya kalau kita ada pelelangan kepada pihak ketiga itu kan butuh waktu. Berarti perlu ada percepatan pelelangan. Aturannya sudah mengatur bahwa bisa dilakukan lelang pradipa. Artinya sebelum tahun anggaran dimulai itu sudah bisa dilakukan pelelangan. Tapi seberapa banyak kementerian atau satker kita yang melakukan pelelangan itu? Belum banyak. Ya, jujur kita katakan belum banyak. Lalu di triwulan pertama kita harapkan itu sudah terjadi pelelangan itu misalnya ya. Tetapi ternyata justru kebanyakan pelelangan itu terjadi di triwulan kedua. Nah kalau pelelangan terjadi di triwulan kedua berarti eksekusinya akan dimulai triwulan ketiga paling tidak. Nah itu saja sudah separuh waktu perjalanan APBN kita sudah habis gitu ya waktunya untuk sekedar persiapan. Eksekusinya itu ada di triwulan 3 lalu triwulan keempat. Tapi memang ada yang secara nature itu memang harus kita belanjakan di triwulan keempat. Ya, jadi berbagai belanja yang memang itu adalah untuk kebutuhan Oktober, November, Desember. Ya memang harus kita belanjakan di triwulan keempat. Tetapi kalau ada akumulasi pekerjaan atau belanja yang seharusnya bisa diselesaikan sebelum triwulan keempat, tapi kemudian terpaksa harus dibelanjakan triwulan keempat, ya itu tadi. Dari sisi kualitasnya menjadi kita ragukan. Ya, tadi menurut terima kasih, itu Pak Burhani. bahasanya gitu ya. Baik, Pak Burhani, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi gitu kan pasti ada angka-angkanya ya. Biasanya juga dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, ekonomi regional juga dibandingkan year to year ya dengan tahun yang lalu. Kalau di akhir tahun 2024 ini bagaimana pertumbuhan ekonomi nasional dan regional Jambi? Tapi nanti menjawabnya kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Masih di Jambi Bicara, pemirsa, kita masuk ke segmen yang kedua. Tema kita hari ini adalah evaluasi anggaran 2024 dan proyeksi tahun 2025. Bersama saya ada Pak Burhani, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi, dan Ahli Ekonomi Jambi Profesor Samsuri Zaltan. Saya kembali lagi ke Pak Burhani. Pak Burhani,
bagaimana kondisi perekonomian Jambi? Ya. Kalau kita bandingkan dengan perekonomian pusat gitu, Ya. dan dibandingkan dengan hal yang sama di tahun 2023, apakah ada pertumbuhan atau justru ada penurunan ekonomi? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Farizi. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi ya, kalau secara nasional kan kita ada di angka 5,01% ya. 5,01. Di triwulan ketiga ya, triwulan ketiga 2024. Sementara di Jambi sendiri kita ada di angka 4,01%. Ya, ada di angka 4,01% triwulan ketiga. Kalau kita bandingkan dengan triwulan sebelumnya, ini ada penurunan ya. Triwulan sebelumnya kalau saya tidak salah pertumbuhan ekonomi kita ada di angka 4,15%. 4,15 sekarang menjadi 4,01%. Nah, proyeksinya sampai dengan akhir tahun kita berharap sih pertumbuhan ekonomi kita di Provinsi Jambi bisa berada tetap di atas 4%. Ya, di atas 4%. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu kita sampai dengan akhir tahun kalau saya tidak salah ada di angka 4,55%. Jadi ini tentu apakah akan bisa tercapai 4,5%? Rasanya agak sulit ya, tetapi kita tetap optimis lah. Kita tetap optimis. Kita pertumbuhan ekonominya ada di angka 4% lebih saja di triwulan keempat ya. Secara akumulasi juga kita bisa ada di angka 4% lebih, itu sudah bagus ya. Tetapi apakah bisa mencapai seperti tahun lalu? Kita optimis, tetap optimis, tapi apakah tercapai atau tidak nanti kita lihat. Karena kan ada banyak faktor. Kalau dari sisi fiskal saya kira dukungan APBN ya, termasuk APBD, saya kira tidak kalah besarnya dengan yang tahun lalu. Ya. Bahkan kita tahun ini lebih besar karena kita ada pengerjaan jalan tol ya, yang itu menggunakan dana APBN dalam 2 tahun ini sekitar 2,7 triliun. Ya. Nah, tetapi memang kalau kita lihat dari sektor yang lain, misalnya bagaimana dengan batu bara, bagaimana dengan sawit dan seterusnya. Nah, itu kelihatannya belum bisa mendongkrak ya pertumbuhan perekonomian kita di triwulan keempat ini. Jadi optimis sih tetap ada ya, bisa menyentuh di atas 4%, tapi berapa komanya kita belum bisa pastikan. Gitu ya. Baik, Pak Burhani, apa sebenarnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Apakah perang yang terjadi geopolitik ini juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun di Jambi? Betul sekali. Jadi memang kondisi global ya, mau tidak mau ya, itu memang akan berpengaruh. Besar kecilnya itu tentu saja tergantung dengan provinsi masing-masing. Jadi apa yang terjadi di luar sana, katakanlah perang Rusia-Ukraina, kemudian konflik di Timur Tengah, yang itu semua berdampak kepada volatilitas harga bahan, ya, berpengaruh kepada harga bahan pangan dan sebagainya, termasuk juga komoditas, berpengaruh kepada komoditas khususnya misalnya yang kita ekspor keluar, akan berpengaruh pasti, gitu ya, akan ada fluktuasi. Nah itu sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan bagaimana pertumbuhan perekonomian itu. Tentu saja memang kita berharap ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya terkait dengan bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini. Misalnya tadi batubara yang di stop bisa berjalan kembali ya, tentu dengan berbagai pengaturan yang lebih ketat dan sebagainya. Kemudian harga komoditas kita juga yang menjadi ekspor utamanya dari Provinsi Jambi, kita harapkan juga bisa meningkat gitu ya di pasaran internasional dan sebagainya. Jadi ada berbagai produk yang kita ekspor, tidak hanya sawit tentu saja ya. Ada produk-produk lainnya, itu juga kita harapkan bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan. Baik, saya ke Prof. Samsur Rizaltan. Ya. Prof, ternyata menurun, Prof. Baik secara nasional maupun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun di tahun sebelumnya. Apa tanggapan, Prof? Jadi mengukur kemajuan suatu daerah atau regional, pembandingnya hanya 2. 1 bandingkan dengan nasional, 2 bandingkan dengan daerah sekitarnya. Oh, oke.
Jadi memang kalau saya lihat data pertumbuhan ekonomi ya, dari pertumbuhan ekonomi, Jambi memang relatif lebih lambat. Ya. Nasional 2024 sudah diprediksi 5,01% ya. Bahkan Pak Prabowo mentargetkan dalam kepemimpinan beliau itu 8%. 8%. Ya kan? 8%. Itu yang mau digenjot oleh secara nasional itu. Ya toh? Dengan berbagai macam kebijakan, antara lain kebijakan hilirisasi, kebijakan misal swasembada pangan, betul kan? Kalau kita tarik di Jambi, berarti Jambi itu sekitar 4,15%, ya 4,01%, betul kan? Ya, triwulan ketiga. Jadi nggak lebih dari kurang 4,25% di bawah, ya toh, di bawah rata-rata nasional, di bawah Sumatera Barat, di bawah Sumatera Selatan, di bawah Lampung, kita hanya di bawah, di atas Riau dengan yang Bengkulu masih di, Bengkulu di atas Jambi. Ya, jadi Bangka Belitung ya, hanya di atas itu. Jadi dari sisi pertumbuhan ekonomi kita tidak begitu bagus, ya toh. Dan ini perlu usaha keras. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa? Kalau saya menjawabnya, itu karena bukan prioritas, kontribusi sektor pertanian kita yang 34% itu terlalu besar. Satu. Ditambah lagi kontribusi sektor pertambangan. Kedua sektor ini itu sektor primer. Harganya itu tergantung harga internasional. Kita nggak bisa mempengaruhi harga sawit nggak bisa dipengaruhi. Ya toh, kita bukanlah. Jadi kita memang tergantung harganya dengan kondisi harga internasional. Harga internasional nggak bisa dipengaruhi oleh Jambi. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana seperti disebut oleh Pak Kanwil tadi, bagaimana kita yang ada ini jangan sampai stagnan. Batu bara jangan sampai stagnan. Sawit jangan sampai stagnan jangka pendek. Kopi jangan sampai stagnan. Ekspor kita dorong. Kalau begitu diversifikasi barang, diversifikasi produk, ekspansi produk. So itu ekspansi pasar. Itu jangka pendek harus kita lakukan. Kalau jangka menengah, ikuti kata Pak Prabowo, hilirisasi. Jambi harus hilirisasi daripada produk primer kepada produk sekunder. Jangan main-main. Tidak boleh lagi kita nanti ke depan hanya tergantung sawit primer. Harus, masa sawit primer aja sejak dari dulu. Sementara Palembang kita nunggu minyak sayur dari Palembang. Bisa kita nggak mampu. Satu. Kemudian produk-produk kita hebat kentang. Tapi kentang kita nggak sampai Singapura. Ya toh, kentang kita bagus, apa yang bisa meragukan kentang dari Jangkat? Cuman jalan ke Jangkat seperti apa? Kentang dari Kerinci. Jadi kalau begitu, itulah nama transformasi pertanian harus jalan. Jangka pendek, jangka menengah, hilirisasi. Jangka menengah dan pendek, transportasi. Infrastruktur. Baik. Jadi saya pikir itu, terima kasih. Prof, ini kan habis pilkada. Ya kan Prof? Ada gubernur, ada juga 11 kabupaten kota. Prof melihat enggak ada visi misi ke arah situ? Saya melihat dari visi misi itu sudah ada. Tinggal lagi bagaimana menderivasi. Misalnya, Jambi mantap. Misalnya, Indonesia Mas. Kita Jambi mantap. Kira mendefinisi Jambi mantap itu, bisa nggak kita definisi kepada pertumbuhan yang inklusif dan sustainable? Inklusif itu pemerataan bagus. Unemployment bagus. Inflasi kita stabil. Jambi ini agak bagus dikit gini, nanti mungkin ada data. Jambi bagusnya unemployment kita di bawah rata-rata nasional. Unemployment kita bagus. Unemployment itu apa, Prof? Pengangguran kita. Tingkat pengangguran kita lebih baik daripada rata-rata nasional. Kemiskinan kita relatif lebih baik dari rata-rata nasional. Ya toh? Ketimpangan pendapatan kita relatif lebih baik pada rata-rata nasional. Lebih baik, artinya lebih inklusif baik. Sudah? Iya, belum inklusif. Kalau sudah inklusif dia itu
ekonomi tumbuh tinggi dibarengi oleh kemiskinan turun. Jangan dibalik, Mas Farizi. Yang hebat itu ekonomi tumbuh tinggi, orang miskin turun. Tapi miskin turun karena dia tidak tumbuh, berarti kita miskin semua. Gitu baca datanya. Bacaannya kayak gitu bacaannya. Yang benar itu ekonomi tumbuh, kemiskinan turun, ketimpangan pendapatan turun, pengangguran kita turun. Ya, saya pikir begitu. Itu baru inklusif. Kalau sustainable itu berkaitan dengan berkelanjutan. Jangan sempat sawit habis, nanti batu bara habis, anak cucu menderita. Dia mau makan apa? Batu bara sudah habis, sawit sudah habis, tinggal lubang-lubang batu bara. Yaitu akasia kita sudah habis, minyak sudah habis. Karena semua itu adalah unrenewable resources. Ingat tuh, unrenewable resources akan habis. Jangan sempat anak Mas Farizi yang ternanya. Oke. Berarti harusnya seperti apa, Prof? Kalau tadi kan yang primer kemudian dihilirisasi. Betul. Dan yang primer juga bisa habis kan, gitu kan, Prof? Nah, bagaimana harusnya? Beda. Kalau yang primer namanya renewable. Jadi pertanian itu bisa ditumbuhkan dengan teknologi. Kentang nggak mungkin akan habis. Renewable. Sawit nggak mungkin juga akan habis. Renewable. Tapi kalau batu bara unrenewable. Minyak unrenewable. Nggak bisa diperbaharui. Yang bisa adalah tuntut investor-investor asing itu untuk membuat sosial kapital ada Jambi. Misal, bikin pendidikan perguruan tinggi WKS, perguruan tinggi Petrocina, misalnya, atau rumah sakit Petrocina. Kita menikmati kapital sosial, jangan menikmati CSR. CSR berapalah CSR? Itu yang belum nampak oleh saya itu. Belum nampak. Takut kita capital outflow. Dia mengeksplor kita, sementara dia capital outflow keluar. Bawa keluar. Nanti ujung-ujung tinggal lubang-lubang aja. Sebenarnya kita juga sudah mulai terhubung jalan tol ya, Prof ya? Siap. Artinya kalau itu dimanfaatkan secara baik harusnya muncul jalan tol, muncul investasi asing, muncul investasi nasional, yaitu dalam hilirisasi. Sudah itu tumbuhkan jalan-jalan. Jalan harus bagus, dari sini pergi ke Bungo. Masa dari sini ke Bungo kita masih 7 jam setengah. Belok-belok muntah pula 3 kali itu. Saya pikir begitu. Baik. Masih ada waktu, saya ke Pak Burhani. Pak Burhani, tadi saya melihat ada data IPM ya. Apa hubungannya IPM dengan pertumbuhan ekonomi tadi, Pak Burhani? Iya, terima kasih. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Prof ya. Kalau kita bicara terkait dengan data IPM, di Provinsi Jambi, IPM kita yang dirilis oleh BPS Provinsi Jambi, terakhir itu ada di angka 74,36. Ya, jadi ini tumbuh sebesar 0,85%. Ini ya, 74,36. Dikatakan bahwa IPM itu merupakan pemenuhan dari tercapainya 3 aspek kehidupan. Di antaranya di situ dikatakan umur panjang, hidup sehat, ya, pengetahuan dan standar hidup layak. Jadi 3 komponen ini sebagai penopang IPM-nya. Berdasarkan hitung-hitungan BPS, ya, IPM Jambi terus meningkat ya dari waktu ke waktu, ya, bahkan dari 2018 itu ada peningkatan sebesar 0,85%, meningkat juga dari tahun lalu. Kalau kita lihat hanya tahun lalu 73,73, sekarang sudah ada di angka 74,36. Jadi ini sebenarnya kalau kita bicara 3 komponen ini yang dibantu pemerintah melalui APBN. Misalnya bagaimana pemenuhan tercapainya 3 aspek kehidupan, yang umur panjang, hidup sehat, pengetahuan. Berarti kan sektor kesehatan, sektor pendidikan, kalau kita lihat belanja APBN kita di sektor ini luar biasa ya, karena kan ada mandatori juga di undang-undangnya. Pendidikan harus minimal 20%, kesehatan harus minimal 5%, dan itu diupayakan pemerintah untuk dipenuhi. Nah, tinggal bagaimana juga pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga bisa sama nih, sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan pusat. Gitu ya. Jadi ini juga kami kira secara realnya seperti inilah angkanya. Dan kalau kita lihat ini angka ini sudah termasuk dalam
kategori yang tentu saja kalau kita lihat ini sudah termasuk yang cukup bagus ya, Prof ya. Cukup bagus karena ya kalau yang bagus sekali itu di atas 80. Ya. Tapi meskipun mungkin ada beberapa Pemda yang sudah mencapai itu, tapi kita ada di angka ini sudah bagus. Baik. Saya ke Prof Samsudin lagi, Pak. Kita tadi ini membahas tahun 2024, Prof. Nah, bagaimana dengan proyeksi untuk tahun 2025 nanti? Presiden Prabowo menargetkan 8% pertumbuhan nasional. Mungkinkah itu, Prof? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Jambi Bicara dengan tema evaluasi anggaran 2024 dan proyeksi tahun 2025. Kita tadi di 2 segmen sudah membahas tentang evaluasi 2024. Oke, kita sapa penelpon dulu, Prof. Assalamualaikum, selamat sore. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bung M. Pariji yang saya hormati. Ya, silakan Pak Yudi. Selamat sore. Selamat sore Pak Yudi, silakan. Ya, singkat, waktunya juga sudah tergerus nih. Silakan Pak. Sapa dulu sebentar Pak M. Pariji. Ya. Yang terhormat kando saya Profesor Samsudin Khan, pengamat atau ahli ekonomi Jambi, itu satunya. Lama sudah tidak ketemu nih, interaktif. Ya, betul Pak Yudi. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Didampingi oleh Pak Burhani, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi yang saya hormati. Ya tentu kalau kita bercerita 2024 akhir ini, tentu kita harus menarik ke belakang 5 tahun yang lalu. Kita masih tetap berinteraktif 5 tahun yang lalu. Ya saya anggap sampai 2024 akhirnya ya 11-12 PAD kita ini, perkembangan ekonomi. Ya tidak pernah lebih dari seperti zamannya Pak ABA, 5%. Bahkan anggota Dewan pun mengatakan, ini anggota Dewan, bahwa APBD Provinsi Jambi ini di 2024 ini mengalami defisit. Bayangkan, bukan meningkat, malah defisit. Nah di tahun 2025 ini kalau memang tidak ada penggalian PAD, ya macam inilah sampai 2029 nanti. Kita ketemu lagi 2029 mencerahkan masalah. Bahkan 70,6 belanja aja coba. Sudah Desember tinggal hitung hari. Sudah Natal mau tahun baru. Jadi apa sebenarnya yang dibanggakan di Jambi ini? Seperti kita lagi saya masih ada catatan nih, seperti janji pada saat setelah pelantikan tahun 2019 yang lalu, Ketua DPRD Edi Purwanto, Pak Al-Haris, ya walaupun gagal ya masih tetap pilih rakyat. Saya bingung juga. Kan jadi masyarakat tidak melihat ini sebenarnya. Tidak melihat persoalan ekonomi. Ya, NPWP yang dia lihat. Nah, Edi Purwanto itu bersama Pak Al-Haris itu berjanji dia. 5 tahun ini kita akan membangun semen batu bara, kita dorong mangkraknya itu. Coba bayangkan defisit semen kita itu luar biasa, orang berinvestasi, kok mangkrak? Itu APBD, PAD itu. Coba bayangkan, mungkin Pak Profesor paham itu ngapa mangkrak. Dilman Kendra, gagal 5 tahun. Membuat penyesuaian implementasi Omnibus Law ala Jambi. Juga ini meningkatkan ekonomi. Mendorong regulasi tambang liar dijadikan tambang rakyat. Bohong semuanya. Baik. Sekarang sudah duduk di DPR RI. Baik Pak Yudi. Saya seberapa dengan Profesor, kita sudahi yang barang-barang habis itu. Saya hanya nambahkan di sini, tolong wisata kita banyak. Baik Pak Yudi. Oh, satu nggak ada yang bisa menjadi itu yang bukan barang habis itu wisata itu. Ya. Bayangkan, baik, kalau Jambi itu jadi, itu tidak akan bukan habis kata Profesor tadi, bukan minyak itu habis, batu bara. Baik. Ini yang menjadi tantangan ke depan di Gubernur Al-Haris ini. Apa mampu dia dengan 3 besar tadi yang dijelaskan oleh hilirisasi, energi,
lantas memerangi kebocoran Baik. tetap APBD. Apa mampu dia? Baik Pak Yudi. Jadi Terima kasih Pak Yudi, para narasumber. Ya. Saya pikir sudah mendapat Oke. poin apa yang ingin disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Terima kasih. Kita bahas terlebih dulu pertanyaan dari Pak oke. Yudi. Yep. Apakah benar APBD kita defisit dan kenapa bisa defisit, Prof? Jadi defisit itu tentu pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan perkiraan pendapatan kita 2025 Ya. dengan perkiraan dari pengeluaran kita, kita defisit sekitar berapa Pak? 39 miliar. Ya, itu defisit kita 39 miliar. Oke. Sekitar itu defisitnya. Kok bisa, Prof? Pertanyaannya kok bisa kan gitu ya? Kalau kok bisa berarti dua yang salah. Ya. Pertama, sumber pendapatan ini yang tidak kita genjot habis-habisan. Kita masih punya potensi pajak, kita punya potensi retribusi, kita punya potensi pendapatan lain-lain yang sah. Ini yang harus digenjot lagi habis-habisan. Potensi kita masih besar untuk itu. Itu saya optimis, yang kayak begitu optimis, karena masih banyak potensi pajak, potensi retribusi, potensi pendapatan lain-lain yang sah yang masih bisa. Yang kedua, yaitu pengeluaran. Kalau saya tidak terlalu serius saya melihat pengeluaran ini ditekan. Karena secara teoritis, kalau pengeluaran itu ditekan, itu sama dengan menekan sektor real. Ya, jadi pengeluaran jangan ditekan. Pengeluaran itu bisa diefektifkan, diefisienkan, itu kata kunci. Ya, jangan ngurangi belanja rumah tangga, marah seorang ibu rumah tangga. Belanja rumah tangga jangan dikurangi, cuma listrik itu sering dimati-mati di rumah gitu. Jangan air jangan bocor, listrik jangan boros. Kayak gitu. Sama dengan APBD juga gitu. Efektifkan pengeluaran, efisienkan pengeluaran, ketat betul dalam itu, tancap betul, itu disebut optimalisasi budget. Kemudian yang kedua adalah 2025. Itu digenjot dan di Jambi masih punya potensi sangat besar. Prof, Ya. yang Prof sampaikan tadi saya pikir juga orang pemerintahan sudah tahu ya gitu. Tapi kenapa Prof tidak dilakukan? Saya coba untuk melihat Pak Prabowo awal-awal menjabat gitu ya. Dia sampaikan kepada Bu Sri Mulyani untuk memotong beberapa anggaran gitu ya, mengefektifkan atau apa tadi Pak. Ya, artinya di kementerian pun juga perjalanan dinas semuanya dikurangi, kemudian bisa Zoom dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya, Prof. Tapi apakah bisa dilakukan di provinsi? Bisa. Coba lihat nasional sekarang, baru 2 bulan kan? Hampir 27 triliun sudah masuk kas negara. Dalam tempo 2 bulan. Ya, dari mana itu? Korupsi, efisiensi. Kalau begitu identik dengan Jambi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa inefisiensi kita, efektivitas kita masih lemah di segala lini. Masih lemah di segala lini. Termasuk ya perjalanan dinas termasuk ya. Jangan foya-foya perjalanan dinas. Jadi apa yang disebut Pak Prabowo itu, beliau itu kan orang yang sangat berpengalaman tentang itu. Bukan dia motret Jakarta, motret APBN secara nasional. Problemnya itu. Sekarang tancap sama kita. Implementasi sama kita. Jadi kalau Mas Farizi tadi bisa nggak pertumbuhan ekonomi capai 8%? Bisa 8%? Bisa. Sekarang aja nasional sudah 5,1%. Maksud Pak Prabowo bukan 2025. Yang 8%. Dari 5 kita bisa menuju 8%. Paling tidak 2029. Kalau kita sudah berada pada 4,15%. Kenapa tidak kita bisa mencapai 6%? Ya kan? Karena pertumbuhan ekonomi itu kan hanya menggambar kenaikan PDRB, kenaikan GDP, ya kenaikannya. Jadi kita berharap kenaikannya itu jauh lebih lompatnya lebih besar. Harusnya kita yang kecil ini melompat lebih lebih kencang kalau kita mau jadi pertumbuhan ekonomi tinggi. Jadi saya pikir Mas Farizi kita optimis karena banyak lagi keberhasilan Jambi tadi yang saya sebut. Inflasi kita terkendali, pengangguran kita lebih baik. Rata-rata nasional, kemiskinan kita di bawah ini. IPM tadi Pak Burhani. IPM kita hampir mirip dengan IPM nasional.
sudah di atas 74 ya. 74 itu sudah berada pada posisi baik. Karena kalau kurang itu di bawah 70. Lebih baik itu di atas 80. Tapi tentu kita berharap, karena IPM ini kalau IPM mampu kita genjot, sama dengan menyebut kesejahteraan Jambi ini itu lebih tinggi. Karena pendidikan lebih bagus, ekonomi lebih baik. Ya toh, buta huruf sudah bisa kita perbaiki. Saya pikir gitu. Makasih. Ya. Saya ke Pak Burhani. Pak Burhani, saya juga minta tanggapan Bapak terkait dengan apa yang disampaikan Pak Yudi tentang APBD yang defisit tadi, Pak. Ya, baik. Bagaimana bisa terjadi itu, Pak? Terima kasih, Bang Parizi. Jadi kalau kita bicara anggaran yang kita terapkan, ya, APBN yang kita terapkan secara nasional, itu memang APBN yang disusun dengan defisit, ya, dengan defisit. Dengan defisit, tetapi tentu persentasenya masih di dalam persentase yang diperkenankan oleh undang-undang kita, ya, kurang dari 3% dari PDB. Iya. Nah, jadi memang kalau bicara bahwa belanja lebih besar daripada pendapatan secara nasional dulu ya, itu memang APBN kita disusun seperti itu. Tetapi menutupinya, menutupi selisihnya atau kekurangannya itu dari bisa melakukan utang luar negeri, ya, pembiayaan, atau memang utang dalam negeri. Pemerintah menerbitkan surat berharga negara, surat utang negara dan sebagainya. Ya. Nah, artinya tetap terukur, semuanya masih tetap terukur. Di APBD kita pun sama, defisit juga. Nah, cuma memang yang diharapkan itu adalah PAD-nya pemerintah daerah itu dapat terus meningkat. Jangan pemungutan PAD ini atau local taxing power-nya diperkuat, lalu PAD-nya bisa meningkat. Karena kalau kita bicara di Provinsi Jambi, secara akumulasi, kemandirian fiskal Provinsi Jambi itu hanya ada di angka 18,42% dari 12 Pemda. Dari 100% hanya 18. Hanya 18,42%. 81,54%-nya itu tergantung kepada dana transfer pusat. Nah, menghitung kemandirian fiskal itu antara lain dari PAD tadi. Bagaimana peningkatan PAD itu bisa semaksimal mungkin dilakukan sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah itu semakin meningkat. Memang kalau kita lihat Pemda provinsi itu tingkat kemandirian fiskalnya masih paling tinggi, ya, karena tingkat kebergantungannya itu 56%. Berarti kalau kita kurangkan dengan 100 lebih kurang ya, karena ada belanja lain yang tidak masuk dalam perhitungannya. Itu berarti kita ada di angka 43% untuk mandiriannya untuk Pemda Provinsi Jambi. Tapi yang kedua itu Pemda Kota Jambi, 64% tingkat ketergantungannya. Berarti ada 36 atau 5% itu adalah kemandiriannya. Sementara Pemda yang lainnya semuanya bukan, Pak, malah di bawah 10, Pak. Di bawah tingkat kemandiriannya. Bahkan yang terbesar ketergantungannya yaitu Kabupaten Kerinci dengan tingkat ketergantungan kepada TKD itu 95,99%. Jadi saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas Yudi, ya. Memang sumber pendapatannya yang diperbanyak atau diversifikasi, ya, diperluas gitu ya. Termasuk tadi beliau sampaikan mengangkat sektor pariwisata. Dan ini sangat potensial sekali. Tinggal bagaimana goodwill-nya pemerintah daerah masing-masing untuk mengangkat ini ya sebagai sumber pendapatan baru. Nah, ini saya kira memang butuh investasi, tapi hasilnya nanti akan kita rasakan. Baik, saya bicara ke Prof lagi. Prof, meningkatkan PAD, kemandirian fiskalnya sangat rendah ternyata. Tapi saya tidak tahu ya di daerah lain apakah juga seperti itu ya. Tapi kalau pengalaman saya bertugas di mana-mana hampir sama lah, 11-12 lah. 11-12. Apalagi dengan timur ya masih sama lah. Oke. Ya. Untuk PAD, Prof, kalau Prof lihat yang di Provinsi Jambi dan 11 kabupaten kota, apa yang paling potensial, Prof? Yang paling potensial, yang bisa cepat menaikkan PAD. Selain tadi misalnya perjalanan dinas dipotong, segala macam efisiensi belanja. Ya, selain seperti itu apa, Prof? Jadi yang pertama adalah
hitung dulu potensi pajak. Jadi sering kita ini, Pak Burhani ya, siap. tidak berbicara secara akademis. Sekarang pertanyaannya, mana yang harus kita tingkatkan? Kan itu persoalan kan kita. Ya dikaji secara akademis. Kan ada pajak segala macam ya, PBB macam-macam lah pajak tuh macam-macam. Nah sekarang hitung pajak mana yang paling potensi harus ditingkatkan. Jadi saya nggak bisa jawab sekarang pajak apa. Ya kalau di kota Jambi saya sudah hitung kota Jambi itu beberapa item pajak yang harus digenjot. Ini yang kriteria prima, potensial, tidak potensial. Mana yang prima yang betul-betul harus digenjot. Mana yang betul-betul potensial harus kita dorong. Begitu pula retribusi. Tapi dihitung dulu. Ya yang hitung itu ya Bapeda atau Balit Bangda. Ya mungkin yang kayak begitu. Yang kayak begitu harus ada naskah akademiknya. Kerjasama sama akademisi ya. Kerjasama dengan akademisi. Jadi kalau pertanyaan Mas Farizi tadi, Pak Prof, jadi bagaimana meningkatkan PAD? Yang jelas, my hypothesis, potensi pajak kita masih jauh lebih besar, potensi pajak kita masih lebih besar, potensi pendapatan lain-lain kita yang sah dari aset dan macam-macam, yaitu dari sewa ini sewa itu masih lebih besar. Ini my hypothesis. Tentu pertanyaannya, kalau begitu Pak Pro yang mana? Kaji secara akademis. Baik. Ya atau kerjasama dengan perguruan tinggi antara lain bisa Universitas Jambi, gitu ya. Saya harap untuk melihat mana yang harus kita, mana yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ini yang kita genjot. Baik. Ya saya pikir gitu. Ya, mudah-mudahan Bapeda dan Balit Banda mendengar. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Terima kasih masih tetap bersama kami dan kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada sore hari ini pemirsa. Saya ke Pak Burhani, Kepala Kantor Wilayah DJPP Provinsi Jambi. Kesimpulannya Pak, closing statement-nya dari apa yang sudah kita perbincangkan hari ini, bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 nanti dan apa saran nasihat Bapak untuk pemerintah daerah? Baik, terima kasih Bang Farizi. Pemirsa TPRI yang saya hormati dan saya banggakan. Kalau melihat dari apa yang kita bahas hari ini, bagaimana evaluasi terhadap perekonomian atau khususnya di belanja negara ya di 2024 dan bagaimana ke 2025. Kalau kita lihat di 2024 seperti yang data kami sampaikan tadi, kita tetap optimis realisasi belanja kita bisa di atas 90%, termasuk belanja APBD, tapi tentu dengan tidak mengabaikan kualitas belanjanya. Kemudian di 2025 meskipun secara jumlah ya alokasi APBN itu turun dibandingkan dengan 2024. 2024 kita masih 24,6 tadi ya. Sementara di 2025 secara total APBN yang teralokasi di Provinsi Jambi itu 21,84 triliun ya. Tentu saja kita berharap dari angka yang 21,84 triliun ini tentu nanti bisa menjadi stimulus fiskal untuk menggerakkan perekonomian kita di 2025. Kita harus tetap optimis bahwa perekonomian kita akan terus meningkat di 2025, tentu dengan berbagai perbaikan di berbagai sektor, belajar dari apa yang masih kurang di 2024. Baik. Kami yakin seluruh pemerintah daerah dengan kepemimpinan baru nantinya hasil pilkada, ya tentu saja berharap kita ada peningkatan pertumbuhan perekonomian kita di Provinsi Jambi. Baik. Termasuk bagaimana nanti belanjanya bisa mengikuti apa yang menjadi arahan dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih. Terima kasih Pak Burhani. Terakhir Prof, singkat saja Prof. Saya menduga bahwa Jambi punya potensi yang sangat besar, yaitu dalam menangkap dan dalam mematchkan dengan kebijakan nasional, yaitu terutama dalam swasembada pangan, yaitu dalam menurunkan kemiskinan, dalam misalnya tentang
stunting dan macam-macam, termasuk hilirisasi. Nah, dalam kaitan dengan ini harus diawali dengan manajemen dari APBD kita. Jadi kita berharap 2025 manajemen APBD kita betul-betul direform, reform betul, yaitu sehingga pada per semester kita sudah tahu daya serapnya berapa, karena bagaimanapun APBD itu stimulus besar untuk meningkat pertumbuhan ekonomi. Kita dapat melihat contoh dana APBN dengan dana APBD. Kenapa APBN bisa 92%? Arti sistem dan manajemen dia itu lebih bagus. Kalau defisit tadi, nasional juga budget defisit, kita juga budget defisit, nasional bahkan defisitnya sekitar 616 miliar, kita 39 miliar, triliun, 616 triliun, kita 39 miliar gitu defisit. Tapi poin saya, kita mampu mengejar di atas 5%. Kita mampu mengejar atas 5%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Burhani sudah hadir di studio TVRI dan memberikan banyak informasi dan pendidikan tentang keuangan bagi masyarakat Jambi. Demikian tadi pemirsa dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.